Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Wila, apa kabar? Iya, Pak, Alhamdulillah baik kabarnya. Mohon maaf Bapak, tadi ada gangguan. Baik, baik, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak gimana nih kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Semoga Teh Wila dan teman-teman di Uniku juga selalu sehat ya dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Bapak. Hari ini kita mau membahas tentang pasar modal syariah nih Pak. Kita Siap, siap, sharing-sharingnya insya Allah. santai aja ya Pak, soalnya saya juga sekalian belajar tentang pasar Iya, modal syariah nih Pak. iya, iya, boleh, boleh, silakan. Boleh Bapak disapa dulu barangkali Sobat Gibay sama Sobat IDX yang ada di rumahnya nih Pak. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gibay Uniku dan juga Sobat IDX Jawa Barat, apa kabar? Semoga Sobat semua selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ya memang nikmat sehat ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sehingga kita bisa IG live bareng nih ya, bareng Teh Wila juga nih. iya Bapak. Ya, mangga Teh Wila. Mudah-mudahan bisa memberikan Eh, manfaat ya buat teman-teman semua sobat IDX Jawa Barat maupun juga sobat GB Uniku. Amin Bapak. Amin. Mungkin Ya. bisa kita langsung aja nih Pak. Mangga, mangga. Siap. Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu nih Pak. Apa sih pasar Oke. modal syariah? Apa sih pasar modal syariah itu? Terus apakah pasar modal syariah itu satu kesatuan dengan pasar modal konvensional Pak? Oke, baik, Teh Wila, makasih pertanyaannya. Jadi pasar modal syariah ini dengan pasar modal konvensional ini bukan pasar yang berdiri sendiri, gitu ya. Bukan pasar yang berdiri sendiri, tapi tentunya pasar modal syariah sendiri ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah ya. Dalam artian juga harus terhindar dari produk yang haram, kemudian juga terhindar dari yang namanya maisir, goror, dan juga riba, gitu ya. Jadi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi kalau bukan pasar yang berdiri sendiri, dalam artian seperti apa? Jadi kayak ibaratnya kalau kita ibaratkan sebuah supermarket gitu ya, ibaratkan sebuah supermarket, di dalam supermarket tersebut mungkin ada barang-barang yang berlabel halal dan ada barang-barang yang tidak berlabel halal gitu ya. Tapi dijual sama di dalam satu supermarket gitu kan. Berlabel halal yang begitu bayar, ya mekanisme Pak, pembayaran mohon itu maaf, sama. Ya, jaringannya suara Bapak saya, putus. Tadi sempat suara saya jelas, menghubungkan. Sekarang sudah jelas Pak. Tadi sempat menghubungkan, mohon sudah maaf. jelas. Oh ya, oke, baik, baik. Ya, jadi ini bukan pasar yang berdiri sendiri ya. Kembali lagi tadi saya contohkan seperti contoh katakanlah sebuah supermarket ya. Di dalam supermarket tadi bisa jadi ada barang yang berlabel halal dan ada barang yang tidak berlabel halal gitu ya. Nah, begitu cara bayarnya gimana gitu ya. Ada katakanlah ada pembeli yang dia ingin belinya ya produk-produk halal gitu kan, tapi ada pembeli juga yang mungkin non muslim gitu yang mereka ingin beli produk yang termasuk produk yang tidak berlabel halal gitu ya. Nah, begitu cara bayarnya itu sama-sama lewat kasir gitu ya. Cara bayarnya sama-sama lewat kasir. Tapi tentu kalau kita inginnya katakanlah sebagai pembeli yang sesuai syariah, yang tunduk pada aturan agama, ya kita tentu membeli produk-produk yang berlabel halal. Nah, demikian juga di pasar modal syariah gitu ya, dengan pasar modal konvensional. Secara mekanisme pencatatan efeknya, kemudian juga mekanisme perdagangan efeknya, itu sama antara yang pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Jadi bukan pasar yang berdiri sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita ingin sebagai investor, ingin berinvestasi sesuai syariah, maka yang kita beli adalah instrumen-instrumen syariah, efek-efek syariah tentunya yang kita beli. Kita belinya saham-saham syariah tentunya. Jadi terputus
Bapak. Halo Teh, Sudah jelas Bapak sekarang. sudah jelas ya? Iya, Ya, tadi sampai mana ya? Ya, jadi eh, berdiri sendiri Bapak. ya, jadi ya bukan pasar yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi Iya, kalau kita ingin investasi sesuai syariah, tentu yang kita beli adalah saham-saham syariah. Tapi begitu cara bayarnya sama, jadi nggak perlu ada bursa tersendiri gitu ya. Mekanismenya itu sama ya, baik itu dari bursanya atau kemudian sampai ke KPI dan KSI itu juga prosedurnya sama antara baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Namun memang kalau kita ingin investasi sesuai syariah, yang kita beli adalah saham-saham syariah gitu ya, instrumen-instrumen syariah maupun juga katakanlah saham atau katakanlah sukuk dan juga instrumen-instrumen syariah lainnya seperti itu. baik Bapak, terima kasih. Eh, apakah ada perbedaan lain Pak dari pasar modal syariah dan pasar modal konvensional selain yang tadi disebutkan Bapak? Ya, perbedaannya ya tentunya kalau pasar modal syariah ini harus memenuhi prinsip syariah ya, harus memenuhi prinsip syariah. Itu harus terhindar dari produk yang haram gitu ya. Jadi kalau ada emitennya melakukan kegiatan katakanlah produksinya, katakanlah memproduksi produk-produk yang haram ya tentu itu nggak masuk ke dalam emiten syariah gitu ya. Kemudian juga dari segi apa namanya riba, maisir, gharar, makanya kayak misalkan kalau riba, makanya perbankan konvensional juga nggak masuk ke dalam pasar modal syariah tentunya karena dianggap menjalankan unsur riba. Demikian juga dengan unsur-unsur seperti maisir dan gharar gitu ya. Jadi kalau ada unsur-unsur seperti itu, maka itu tidak masuk ke dalam kategori tidak masuk ke dalam pasar modal syariah, tapi masuknya adalah ke pasar modal yang konvensional seperti itu. Baik Bapak, biasanya instrumen investasi di pasar modal syariah itu ada apa aja Pak? Untuk di pasar modal syariah sendiri saat ini ada saham syariah ya. Saham syariah sendiri ada 436 ya. Saat ini 438 ya, 438 saham syariah. Jadi ada 438 saham syariah dari 739 perusahaan tercatat di bursa, itu sekitar 438-nya merupakan saham-saham syariah. Nah, itu jadi ada saham syariah, kemudian juga ada reksadana syariah. Jumlah reksadana syariah ini sendiri kalau per Mei itu jumlahnya ada 291 reksadana syariah ya di Indonesia. Kemudian juga ada ETF ya, ada Exchange Traded Fund syariah. Saat ini ada 3 ETF syariah di Indonesia. Kemudian juga ada sukuk ya, sukuk jumlahnya saat ini ada 205 sukuk ya. Kalau di konvensional namanya obligasi, kalau dulu namanya obligasi syariah, kalau yang syariah, tapi sekarang namanya adalah sukuk ya. Sukuk ini jumlahnya ada 205 saat ini ya. 205. Kemudian juga ada efek beragun aset syariah ya, EBA syariah, kemudian juga ada dana investasi real estate syariah ya, di REKK syariah. Ada itu. Banyak ya Instrumen-instrumen Pak pasar modal syariah. instrumen-instrumen. Iya, iya betul. Alhamdulillah sudah sangat berkembang ya saat ini. Pasar modal syariah kita berkembang sangat pesat. Bahkan kita 2 tahun berturut-turut saat ini kita memperoleh the best capital market ya, the best syariah capital market. Jadi kapital terkait pasar modal syariah kita mendapatkan pengakuan dunia gitu ya. Kita menjadi yang the best syariah capital market di dunia ya dari GIFA ya, memperoleh GIFA Global Islamic Finance Award ya. Itu satu award terkait dengan industri keuangan syariah di mana Indonesia ya, pasar modal syariah di Indonesia 2 tahun berturut-turut menjadi yang terbaik nih saat ini ya, alhamdulillah. Sudah 2 tahun berturut-turut. Iya, 2 tahun berturut-turut alhamdulillah memperoleh GIFA Award. Sebetulnya GIFA Award-nya sih udah dari beberapa tahun dari 2016 ya kita memperoleh GIFA Award ya. Tapi untuk yang dari berbagai kategori ya. Jadi kita masih tapi kalau untuk yang the best untuk capital marketnya sendiri kita baru dapat di 2 tahun terakhir ini ya.
Alhamdulillah. Kalau di 2016, 2017, 2018 itu kita dapat untuk kategori the best supporting institution in Islamic Finance ya, dapat dari GIFA tadi ya, Global Islamic Finance Award. Kemudian di 2018 ya, Bursa Efek Indonesia kembali memperoleh the best emerging Islamic capital market ya di 2018, jadi dapat dua kategori, the best supporting institution in Islamic finance sama the best emerging Islamic capital market. Kemudian di 2019 dan 2020 kita memperoleh the best Islamic capital market gitu ya. Jadi capital market kita mendapatkan pengakuan dunia ya, mendapatkan pengakuan dunia, mendapatkan penghargaan yang terbaik alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Alhamdulillah. Iya Bapak, alhamdulillah. Kalau indeks saham di pasar modal syariah itu ada apa aja Pak? Indeks saham di pasar modal syariah saat ini ada, kalau untuk yang composite-nya ya, yang seluruh saham-saham syariah itu ada indeks saham syariah Indonesia ya. Ada indeks saham syariah Indonesia, kemudian ada JII Jakarta Islamic Index ya. Ini berisikan 30 saham syariah. Kemudian ada JI 70 berisikan 70 saham-saham syariah juga yang paling liquid. Cuman kalau yang JII yang JII aja gitu ya, itu berisikan 30 ya. 30 saham-saham syariah yang paling liquid. Kemudian kalau yang JI 70 ini diperbanyak supaya bisa investor yang mau dapat pilihan lebih banyak lagi, 70 yang paling liquid itu ada JI 70. Dan kemudian yang terakhir itu kita baru rilis ya di 17 Ramadan kemarin, ini bersama-sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah ya, dengan MES, kita luncurkan yang indeks IDX MES BUMN 17 ya. Jadi 17 saham-saham BUMN ya, yang tentunya sesuai syariah ya, kegiatan usahanya juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian juga tentunya tidak mengandung unsur katakanlah maisir, gharar, dan riba tadi gitu ya. Banyak juga ya Pak indeks sahamnya. Ya, alhamdulillah juga terus berkembang nih, masih terus berkembang ya. Masih terus berkembang. Mudah-mudahan nanti juga Tewila juga bisa aktif nih tentunya mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Iya Bapak, belajar. Mungkin ada yang udah mulai tertarik nih buat berinvestasi di pasar modal syariah nih Pak. Tapi masih bingung sebenarnya apa sih keuntungan kita berinvestasi di pasar modal syariah itu Pak? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, keuntungannya ya sebetulnya hampir sama dengan yang di konvensional ya. Yang pertama adalah kita bisa tentunya kalau kita investasi di saham syariah yang kita ikutan menjadi pemegang sahamnya, kita bisa memperoleh yang namanya capital gain tentunya ya. Capital gain, kita beli saham katakanlah di harga 1.000, kemudian perusahaannya tambah besar gitu ya. Kemudian sekian tahun kemudian mungkin kita jual di harga 3.000, maka kita dapat capital gain gitu ya. Harga jualnya di atas harga beli. Keuntungan lainnya adalah kita tentunya bisa memperoleh dividen ya. Begitu perusahaannya untung ya tentu ada nanti kita bisa memperoleh dividen ya. Perusahaan bisa membagikan sebagian keuntungannya kepada para pemegang saham ya dalam bentuk dividen. Kita bisa memperoleh dividen juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa tentunya hadir di dalam rapat umum pemegang saham. Nah itu keuntungannya. Dan keuntungan lainnya tentunya ya kita investasinya bukan cuma di dunia nih, tapi bagaimana kita juga insya Allah barokah nih dunia akhirat gitu ya. Kalau sesuai syariah tentunya, kalau sesuai syariah ya. Kalau misalkan kita investasi di konvensional, ini yang kita perlu ini juga nih terkait akhiratnya gimana gitu ya. Nih yang harus kita nanti pertanggungjawaban di akhiratnya tuh. Nah, tapi kalau kita investasi sesuai syariah, insya Allah aman dunia akhirat gitu ya. Sejak di akhiratnya juga ya kita tidak menyalahi syariat tentunya pada saat kita hidup di dunianya gitu ya. Di pertanggungjawabannya kita nanti di akhiratnya juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik tentunya, mudah-mudahan insya Allah gitu ya. Nah, itu kalau kita investasinya tentu sesuai syariah itu keuntungannya ya. Kemudian juga tapi juga investasi di saham syariah juga ada resiko. Apa resikonya? Ya kebalikan dari capital gain, capital loss gitu. Perusahaan kinerja bisa bagus tapi juga perusahaan bisa rugi gitu ya. Rugi katakanlah kalau ternyata juga harga sahamnya juga bisa turun gitu kan.
kita beli di 1.000 tadi, ternyata setelah itu harga sahamnya turun tuh, katakanlah ke 800, dan pada saat di 800 katakanlah kita butuh uang, kita jual ya, kita jual akhirnya capital loss, beli di 1.000 jual di 800. Tapi kalau belum dijual namanya belum capital loss, namanya baru potential loss. Kenapa? Karena harganya bisa jadi naik lagi gitu ya. Nah, bisa jadi naik lagi. Kalau belum dijual belum capital loss, namanya baru potential loss gitu ya. Nah, itu apa namanya? Capital loss ya, ke resiko yang pertama. Resiko yang kedua ya tentu kalau perusahaannya rugi, kita nggak dapat dividen ya, nggak dapat bagian keuntungan dari perusahaan. Sama aja kayak misalkan kita di koperasi lah, kalau rugi juga nggak dapat SHU gitu ya, koperasi rugi juga nggak dapat SHU. Di perusahaan juga sama, kalau perusahaannya rugi ya tentu kita nggak memperoleh dividen gitu kan. Dan resiko terburuk adalah kalau sampai usahanya pilot, katakanlah, itu resiko yang terburuk kalau kita investasi di mana perusahaan-perusahaan ya. Halo Tewila, nge-freeze lagi ya, Tewila ya. Suara saya udah jelas? Iya, terputus Bapak. Sekarang sudah jelas kah? Masih menghubungkan nih Bapak. Ya, sudah nih kayaknya ya. Sudah, Tewila? Tewila? Bapak, sebentar Sudah ya ya? Bapak. Ya, Nah, sudah Bapak. sudah ya. Oke. Iya, sudah. Mohon maaf. Jadi tadi ya resiko ya capital loss, kemudian nggak dapat dividen, resiko terburuk sama kayak kalau jadi pengusaha lah, jadi pedagang gitu ya, resiko terburuknya kalau pilot, kalau bangkrut gitu ya, perusahaan bisa bangkrut juga. Tapi tentu kalau kita mau beli saham nggak main asal beli, kita pelajari dulu perusahaan, jangan beli perusahaan yang mau bangkrut, lihat dulu, baca dulu laporan keuangannya, kinerjanya gimana selama ini gitu ya. Jadi nggak beli kucing dalam karung nih ya, kita Iya, minimize Bapak. segala dengan kita tadi analisa, kita belajar dulu gitu ya, pelajari dulu perusahaan yang mau kita beli. Sama aja kayak kita mau bisnis gitu kan, mau bisnis maka kita pelajari dulu bisnisnya gitu kan, pelajari dulu bisnisnya, jangan main asal terjun aja, tapi kita harus terus mau belajar gitu ya, belajar dan belajar. Demikian juga kalau kita investasi saham, ya kita tentu harus belajar dan belajar gitu ya, sehingga akhirnya kita punya kemampuan analisa yang baik. Kita lihat dulu perusahaan yang mau dibeli, kinerjanya gimana selama ini. Kemudian juga bagaimana prospek bisnisnya ke depan. Tentu itu harus kita pelajari dulu ya. Jangan main asal beli ya. Kita tidak mengajak teman-teman buat spekulasi. Spekulasi itu apa? When you buy something without adequate research. Ketika kita membeli sesuatu tanpa riset yang memadai, maka kita sedang spekulasi gitu ya. Makanya sebelum membeli sesuatu kita harus pelajari dulu apa yang mau kita beli gitu ya. Kalau kita mau beli perusahaan X, kita pelajari dulu perusahaan X ini. Perusahaan X ini produknya apa? Ya, produknya apa? Produknya halal nggak nih? Gitu kan? Produknya halal nggak? Nah, itu yang tentu harus kita pelajari gitu kan. Apalagi kalau sesuai syariah ya tentu kita cari yang produknya halal gitu kan. Cara proses produksinya juga halal gitu kan. Nah, itu yang tentu juga harus kita. Kemudian habis itu juga
produknya apa, bagaimana manajemennya, mengelolanya, itu kita pelajari. Prospek bisnisnya gimana ke depannya tentu harus dipelajari dulu gitu. Baik Seperti itu. Bapak. Ya. Soalnya suka banyak ya Pak, cuma yang ikut-ikutan teman investasinya, tapi nggak tahu dulu ilmunya nih Pak. Iya, baiknya sebelum kita investasi memang kita ini ya, GIOR. GIOR itu apa? Eh, do your own research gitu ya. Jadi kita sendiri lakuin riset gitu ya. Lakuin apa? Kita pelajari dulu sendiri ya. Jangan cuma ikut-ikutan kata teman gitu ya. Katanya bagus. Emang iya benar katanya bagus. Apa? Emang iya benar. Itu kita lihat laporan keuangannya. Kalau perusahaan rugi ya jangan dibeli gitu apa? Perusahaan rugi prospeknya nggak ada ya jangan dibeli. Lihat betul-betul perusahaan yang selama ini kinerjanya bagus, kemudian juga perusahaannya punya prospek bisnis yang bagus gitu ya, prospek bisnis yang bagus. Nah itu yang kita beli gitu ya, jangan main asal beli. Nah pelajari dulu. Nah ini pentingnya kalau kita apa ya pentingnya kita melakukan analisa sebelum beli saham. Ya, kalau analisa semakin dalam analisa kita, ya probabilitas untuk bisa memperoleh keuntungannya akan lebih tinggi. Tapi kalau kita main asal-asalan tadi spekulasi, main asal beli kucing dalam karung, maka justru probabilitas ruginya yang akan lebih besar gitu ya, resikonya akan lebih besar. Nah untuk itu kalau kita ingin investasi ya harus pelajari dulu, analisa. Pak nggak ngerti, ya belajar dulu nih. Makanya teman-teman bisa belajar gitu ya, supaya bisa paham. Belajar analisa fundamentalnya kalau kita ingin investasi jangka panjang, kemudian juga belajar analisa teknikal kalau kita ingin investasi jangka pendek atau trading harian. Nah itu harus kita pelajari dulu. Caranya gimana? Nanti ikut sekolah pasar modal nih, bareng-bareng di Salah Pak. IB Unico ya. Iya Bapak. Iya. Eh, Gimana sih Pak caranya kita menjadi seorang investor syariah? Apakah cukup nih kita hanya membeli saham syariah atau kita tuh harus daftar dulu melalui akun RDN syariah Pak? Ya, pertama teman-teman daftar buka rekening efek syariah tentunya ya. Buka rekening efek syariah itu datangnya ke perusahaan efek yang sudah punya sistem online trading syariah gitu ya. Buka rekening efek syariah ke perusahaan efek yang sudah punya sistem online trading syariah. Salah satunya juga bisa ke Gibay Uniku. Di Gibay Uniku juga kerjasama dengan perusahaan sekuritas ya, dengan anggota Iya, Bursa Efek Indonesia, Pintrako Sekuritas yang juga sudah punya sistem online trading syariah gitu ya. Nanti buka rekening efek syariah, kemudian tentunya nanti pada saat kita buka rekening itu ada 2 form yang kita isi. Satu form pembukaan rekening efek syariahnya, satu form lagi pembukaan rekening dana nasabah tadi RDN gitu ya. RDN-nya. RDN-nya juga tentunya di bank syariah juga yang RDN-nya gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir. Dan RDN itu apa? Rekening dana nasabah, rekening penampungan untuk transaksi saham gitu ya. Nah, kita udah punya rekening bank, nanti akan dibukakan rekening bank lagi, tapi khusus buat transaksi saham gitu ya. Nah, itu namanya RDN tadi, rekening dana nasabah. Nanti dibukakan di bank syariah juga. Kemudian ada rekening efeknya ya. Rekening efeknya itu nanti tentu di perusahaan sekuritas gitu ya, di perusahaan sekuritas. Nah, dan nanti kita buka rekening tadi, kemudian setelah rekeningnya jadi, baru kita sudah bisa mulai transaksi nanti ya. Kita sudah mulai transaksi, sudah bisa mulai transaksi. Dananya kita storein ke RDN ya, dananya rekening penampungan untuk transaksi saham. Begitu katakanlah kita beli sahamnya, nanti akan ke debit pindah ke rekening efek gitu ya. Jadi sahamnya disimpan nanti disimpannya di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, seperti itu. baik Bapak. Tadi Bapak berbicara tentang efek ya Pak. Nah, apa sih Pak efek syariah itu? Ya, jadi Terus kalau bicara efek, ya gimana? ya, biasa yang termasuk ke dalam efek syariah itu ada apa aja Pak biasanya? Ya, jadi efek atau tadi juga sebenarnya instrumen ya sama ya. Kalau efek kan surat berharga. Surat berharga di syariah itu ada apa aja tadi? Ada saham-saham syariah. Saham-saham syariah yang jumlahnya sekarang ada 438 ya. Kalau per Mei masih 436 tapi sekarang ada 438 saham syariah. Kemudian juga ada reksadana syariah tadi yang berjumlah 291 reksadana syariah di bulan Mei gitu ya. Reksadana syariah sendiri ada macam-macam tadi. Ada reksadana syariah untuk pendapatan tetap, ada reksadana syariah yang campuran, ada reksadana syariah yang saham gitu ya. Kalau reksadana syariah yang pendapatan tetap, maka
manajer investasi harus tempatkan ke instrumen pendapatan tetap, ya sukuk, ya kalau yang syariahnya, masukin ke sukuk, masukin katakanlah juga ke EBA syariah gitu ya, masukinnya ke instrumen-instrumen pendapatan tetap. Kemudian juga kalau untuk yang 80%-nya, 20%-nya bisa ke deposito bank syariah katakanlah seperti itu. Atau juga itu kalau untuk yang reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana campuran, ini manajer investasinya bisa lebih fleksibel nih. Begitu katakanlah saham bakal lebih akan bagus nih, bisa mungkin persentase lebih banyak portofolionya ke saham. Tapi kalau misalkan saham kira-kira mungkin mau turun, mungkin bisa jadi dia pindahkan ke sebagian lagi, sebagian besarnya justru ke instrumen pendapatan tetap gitu ya. Nah itu yang reksadana. Tapi tentu harus kalau reksadana syariah harus ditempatkan ke instrumen syariah tadi ya, ke efek syariah. Baik itu tadi saham, ataupun sukuk, atau EBA syariah gitu ya, ke instrumen-instrumen syariah. Kemudian juga ada yang ETF syariah tadi. ETF syariah nih, ETF itu apa sih ya? Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund itu adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa gitu ya. Jadi Tewila putus lagi Ya, ya. udah Bapak, udah jelas lagi. Udah. Oke, jadi kalau ETF itu teman-teman bisa beli ya pakai aplikasi saham gitu ya. Pakai aplikasi saham sama kayak saham, cuman ini ya reksadana gitu ya. Kita belinya pakai aplikasi saham. Nah, itu sangat mudah ya. Kalau ETF syariah saat ini ada 3 ETF syariah ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa belajar ya. Nanti di sekolah pasar modal ya teman-teman bisa belajar juga terkait dengan ETF. Detailnya nanti kita diskusikan di skala pasar modal ya. Kemudian tadi ada sukuk, juga ada 205 ya, ada 205 sukuk. Dia ada juga yang sukuk yang diterbitkan oleh negara ya, ada sukuk retail, ada sukuk negara gitu ya, itu diterbitkan oleh negara. Kemudian juga ada yang diterbitkan oleh korporasi, oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan sukuk, katakanlah juga yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, sukuk yang diterbitkan oleh Bank Muamalat, mungkin juga sukuk ada yang diterbitkan oleh PLN gitu ya. Nah itu sukuk korporasi. Kemudian juga ada efek beragun aset EBA syariah. Ada juga dana investasi real estate syariah seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ini sering jadi pertanyaan ya Pak. Biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu ada aja yang namanya hutang bank ya Pak. Nah, apakah instrumen di pasar modal syariah itu bisa dikatakan 100% bebas dari riba, Pak? Ya, jadi kalau untuk saat ini memang belum semua, kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan tercatat di bursa ya mungkin juga masih menggunakan juga perbankan konvensional. Jadi yang untuk murni katakanlah benar-benar belum pakai bank konvensional sendiri mungkin jumlahnya nggak banyak gitu ya. Jumlahnya nggak banyak. Nah saat ini masih ada keringanan ya yang dari ini MUI-nya bahwa yang pertama adalah dari segi perusahaannya ya kegiatan usahanya itu harus yang jelas kalau mau masuk saham syariah kegiatan usahanya harus sesuai syariah gitu ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian untuk rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset ini nggak boleh lebih dari 45% gitu ya. Jadi masih memungkinkan katakanlah juga untuk emiten tadi, perusahaan tercatat di bursa juga masih tetap katakanlah yang masuk ke dalam emiten syariah itu masih menempatkan sebagian dananya juga di perbankan konvensional gitu ya. Tapi syaratnya rasio hutang berbasis bunganya, berbasis ribanya itu tidak boleh lebih dari 45% dari total aset, dalam artian masih lebih banyak yang tidak bertentangan dengan syariatnya daripada yang bertentangan dengan syariat gitu ya. Kemudian juga rasio pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan ini nggak boleh lebih dari 10% gitu ya. Jadi ada pendapatan non halalnya itu nggak boleh lebih dari 10%, dalam artian dia masih dapat bunga gitu ya. Nah itu juga nggak boleh lebih dari 10%. Baik Bapak, berarti tetap ada tapi ada minimal persentasinya ya Bapak? Ya, dan harapannya insya Allah juga angka ini tentunya bisa terus berkurang ya dari waktu ke waktu ya, bisa terus berkurang ya mudah-mudahan sehingga akhirnya betul-betul mendekati ya betul-betul murni syariah gitu ya,
betul-betul murni syariah. Katakanlah juga kalau sekarang masih pendapatan non halal, tadi masih ada apa excuse katakanlah sampai 10% gitu kan dari pendapatan bunganya. Nah, ke depan dengan semakin banyaknya tentu kita juga mengajak nih, makanya juga perusahaan-perusahaan ya umat muslim yang punya perusahaan-perusahaan juga yuk go public gitu kan, ya juga apa go public, jual sahamnya kepada masyarakat juga, supaya masyarakat kita, umat muslim kita juga bisa berinvestasi yang sesuai syariah, yang di perusahaan-perusahaan yang katakanlah juga tidak menggunakan bank konvensional lagi gitu ya, seperti itu. Iya, baik Bapak. Sekarang ini kan pandemi di Indonesia lagi meningkat ya Pak. Nah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah pasar modal syariah di Indonesia ini berkembang cukup pesat ya. Alhamdulillah kalau kita lihat ya di tahun 2012 atau 2000 di tahun 2012 ya jumlah perusahaan tercatat emiten syariah itu jumlahnya baru 300. Tapi di 2021 ini sekarang per Juni itu udah 438 gitu ya, 438. Jadi udah tumbuh juga cukup baik gitu ya. Kemudian juga dari segi kapitalisasi pasarnya ya untuk saham syariah sendiri ini juga konsisten tumbuh tiap tahunnya. Kalau misalkan di tahun 2012 itu kapitalisasinya baru di 2.616 triliun ya. 2.616 triliun, kemudian di 2021 ini kapitalisasi untuk saham syariah sendiri itu sudah 3.352 triliun. Jadi tumbuh ya dari angka 2.616 ke 3.352 triliun. Jadi alhamdulillah juga terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun gitu ya. Dan apa namanya? Ini tentunya hal yang sangat menggembirakan gitu ya. Jadi demikian juga dari segi jumlah investor gitu ya, jumlah investor syariah kita gitu ya. Kalau di tahun 2015 itu jumlahnya orang yang benar-benar nih berinvestasi sesuai syariah itu baru 4.908 jumlahnya waktu di tahun 2015. Angkanya masih sangat kecil banget gitu ya, 4.908. Nah, alhamdulillah di 2021 ini jumlah investor syariah kita, investor saham syariah itu sudah mencapai 97.759 gitu ya, dari 4 ribuan gitu ya. Sekarang udah 97.000, udah hampir 100.000 gitu jumlah investor saham syariahnya. Angka ini sih memang masih kecil gitu ya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta gitu ya. Bahkan Indonesia itu mayoritas muslim gitu kan. Mayoritas muslim seharusnya angkanya ini jauh lebih gede lagi. Kalau kita lihat jumlah investor saham di Indonesia tuh saat ini berjumlah sekitar 2,5 juta ya, 2,5 juta investor saham yang saham. Kalau pasar modal secara keseluruhan sekitar 5,5 juta. Tapi kalau saham sendiri jumlahnya saat ini ada 2,5 juta. Nah dari 2,5 juta tadi baru 100.000 atau 97.000 yang baru investor saham syariah. Dalam artian berarti masih banyak sebetulnya umat muslim kita juga yang investasinya belum sesuai, nggak investasi di saham syariah gitu ya. Iya. Gitu. Berarti harus terus, semoga terus bertingkat ya Pak, meningkat lagi. Amin, amin, insya Allah, mudah-mudahan. Nanti dapat dukungan dari Tewila sama teman-teman dari Gibay Uniku ya. Mudah-mudahan nanti Baik, juga di Kuningan juga bertambah banyak nih investor-investor syariahnya tentunya. Baik Bapak, harus banyak sosialisasinya ya. Juga ya Pak. Iya, iya, betul. Nah, Pak, kan katanya pasar modal syariah itu digadang-gadang menjadi masa depan pasar modal Indonesia nih, Pak. Apakah itu benar, Pak? Dan menurut Bapak, kenapa sih pasar modal syariah itu menjadi masa depan pasar modal Indonesia? Ya, tentunya kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan memang pasar modal syariah kita ke depannya juga tumbuh sangat pesat. Kemudian juga pasar modal syariah kita bisa menjadi andalan dari ya pasar modal, industri pasar modal di Indonesia tentunya ya, bisa jadi masa depannya pasar modal Indonesia. Jadi ini harapan kita bersama dan juga kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi ya. Kenapa? Karena sebetulnya kita memang punya potensi yang sangat luar biasa untuk pasar modal syariah. Bicara tadi jumlah penduduk mayoritas kita muslim gitu mayoritas penduduk di Indonesia itu muslim gitu kan. Seharusnya kalau
umat muslim yang memang investasinya sesuai syariah ya pasar modal syariah kita akan luar biasa gitu akan sangat luar biasa dahsyat gitu bahkan lebih dominan mungkin dibandingkan dengan yang konvensional. Kalau katakanlah memang umat muslim kita memang investasinya di pasar modal syariah gitu ya, di pasar modal syariah. Nah, tentu ini menjadi perjuangan kita sama-sama ya. Mudah-mudahan ke depannya memang pasar modal syariah kita bisa tumbuh lebih pesat lagi ya, dan kemudian juga akan menjadi masa depan dari pasar modal Indonesia ke depannya. Baik, Bapak. Oh iya nih Pak, dari Ya. beberapa artikel itu kan menyebutkan ya Pak, sekarang ini banyak investor yang mulai beralih ke pasar modal syariah Pak. Itu kenapa sih? Karena lebih stabil katanya Pak. Kenapa pasar modal syariah itu lebih stabil Pak? Lebih stabil ya mungkin kalau tadi ya termasuk diantaranya juga karena apa namanya di pasar modal syariah itu juga ada tadi utang berbasis ribanya juga nggak lebih dari 45%, ada pendapatan non halalnya juga nggak boleh lebih dari 10%, dalam artian memang mereka terjauh dari unsur riba gitu ya. Utang mereka tuh kecil gitu, jadi kalau kita lihat umumnya yang emiten-emiten syariah ya, saham-saham syariah itu punya debt to equity ratio-nya itu nggak lebih dari 1 gitu, perbandingan antara hutang dengan modalnya gitu ya, hutang dengan modalnya itu nggak lebih dari 1, dalam artian ya tadi modalnya lebih kuat daripada hutangnya gitu ya, modalnya jauh lebih besar daripada hutangnya, sehingga apa ya perusahaannya kerja memang buat memberikan keuntungan buat pemegang saham, bukan buat bayar hutang gitu ya, bukan buat bayar hutang, apalagi hutangnya kena bunga tadi ya. Tentu ini yang non syariah atau yang konvensional agak lebih berat nih bebannya, karena tadi udah harus bayar hutang pakai bunga lagi tadi kan, karena nggak sesuai syariah tadi. Tapi kalau yang saham-saham syariah memang apa tadi dari segi modalnya, permodalan mereka cukup kuat gitu ya, dari hutang dibandingkan dengan modalnya ya, modalnya jauh lebih besar, sehingga juga akhirnya menjadi lebih stabil gitu ya. Ya apalagi kalau benar-benar murni syariah gitu ya, nggak pakai lagi hutang gitu apa dalam artian yang ribanya gitu kan, sehingga juga akhirnya bisa menjadi jauh lebih stabil lagi gitu ya, seperti itu. Baik Bapak, bagaimana sih Pak caranya kita memastikan suatu instrumen di pasar modal syariah itu termasuk ke dalam produk keuangan syariah gitu Pak? Ya tentu dari segi yang pertama tadi kegiatan usahanya ya, kegiatan usahanya ya apa produknya ya bukan produk yang haram gitu kan, ya tentu kegiatan usahanya juga sesuai syariah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, terus juga tadi tidak mengandung unsur riba gitu kan ya, maisir, tidak mengandung unsur gharar gitu, nah itu masuk ke dalam kategori yang syariah. Kalau tadi kegiatan usahanya itu sesuai syariah, tidak bertentangan dengan syariah, kemudian juga tidak ada mengandung unsur maisir, gharar dan riba tadi gitu ya. Baik Bapak. Oh iya nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak di instrumen di pasar modal syariah yang tidak terdampak pandemi sekarang ini Pak? Yang tidak terdampak pandemi? Ya. Ada. Jadi Baik. ya memang kalau kita lihat gitu ya, umumnya memang apa namanya berbagai sektor usaha itu saat ini juga sangat terdampak negatif ya terhadap pandemi gitu ya, banyak terdampak negatif karena pandemi ini. Tapi ternyata ada juga sektor-sektor yang justru dengan pandemi ini malah diuntungkan gitu ya. Kita lihat juga kalau kita lihat juga ternyata ada sektor-sektor yang justru di tengah pandemi COVID-19 ini apa justru indeksnya menguat gitu ya, indeksnya menguat. Itu kita bisa lihat katakanlah juga kalau di tahun 2020 kemarin yang mengalami pertumbuhan kenaikan cukup tinggi adalah sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan itu mengalami mengalami penguatan sampai 17,7% selama tahun 2020. Di 2021 ini ada sektor teknologi yang menguatnya luar biasa tinggi gitu ya.
Jadi ada sektor-sektor ternyata yang juga dengan kondisi pandemi ini malah justru diuntungkan gitu ya. Tadi mungkin juga seperti contoh katakanlah di 2020 yang mengalami justru sektor kesehatan mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu ya, cukup tinggi gitu ya, 17,7% selama tahun 2020 ya. Mungkin juga pendapatan mereka naik gitu ya, seperti katakanlah mungkin rumah sakit gitu ya, karena banyak pasiennya jadi tambah banyak gitu ya dengan pandemi ini. Kemudian juga mungkin perusahaan-perusahaan yang jual alat kesehatan gitu ya, dan juga pendapatan mereka juga meningkat gitu ya, karena penjualan mereka meningkat, orang banyak beli gitu ya, alat kesehatan atau perusahaan farmasi katakanlah, perusahaan farmasi mungkin orang akhirnya banyak beli obat, banyak beli banyak beli banyak beli mungkin juga vitamin gitu ya, banyak vitamin, orang lebih peduli terhadap kesehatan, akhirnya banyak beli vitamin seperti itu. Nah, itu yang mungkin jadi dasar kayak misalkan di 2020 kemarin perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya di 2020 gitu ya, di 2020. Kemudian di 2021 ada perusahaan-perusahaan saat ini indeks sektor teknologi yang mengalami penguatan yang cukup tinggi. Karena kalau kita lihat dengan pandemi COVID-19 saat ini justru mempercepat transformasi digital gitu ya, orang semuanya pakai semua digital. Bahkan kita akhirnya bisa IG live seperti ini. Dulu mungkin waktu kalau masih sebelum pandemi kayaknya nggak mungkin kita IG live-an gitu ya, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan tidak kita lakukan secara Zoom meeting atau katakanlah juga lebih banyak tatap muka kalau kita sebelum pandemi. Tapi dengan pandemi akhirnya kita lebih banyak menggunakan Zoom gitu kan. Akhirnya sektor teknologi ini justru ya tadi percepatan transformasi digital. Industri sektor teknologi justru mengalami peningkatan ya, kalau kita lihat dari data indeksnya ya, tadi kesehatan itu kalau kita lihat indeks sektor kesehatan tuh tahun 2020 mengalami kenaikan, 2021 ini yang memimpin di indeks sektor teknologi gitu ya. Jadi ternyata ada sektor-sektor gitu ya yang mengalami penguatan. Apakah kedepannya pasti sama? Belum tentu ya, belum tentu kedepannya, tergantung dari bagaimana kinerja dari masing-masing perusahaan ya. Nanti teman-teman bisa pelajari ya. Tentunya. Baik Bapak, jadi ada sektor yang malah meningkat ya Pak ya? Iya, tapi ini bukan berarti rekomendasi ya, ini disclaimer on gitu ya. Silakan nanti teman-teman sebelum beli saham tentunya harus pelajari gitu ya, perusahaan-perusahaan apa yang teman-teman mau beli gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa pelajari sektor-sektor apa yang prospeknya bagus ke depannya gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak. Saya perhatikan juga nih dari tadi banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih Pak di kolom komentar. Sebentar ya banyak Pak. Ya pertanyaannya ternyata luar biasa. Iya nih Pak, saya cari pertanyaan yang menarik buat kita bahas nih Pak. Sebentar. Nah ini ada dari Khofifah New nih Pak. Pertanyaan dari? itu Khofifah New. Iya, gimana? Pertanyaan itu, Assalamualaikum, izin bertanya, saham yang akan IPO mendapatkan saham syariahnya itu kapan dan apakah IPO atau leasing itu kapan? Mohon pencerahannya Pak. Sebentar nih Bapak. Maksudnya untuk saham IPO ya, saham IPO. Iya. Saham IPO itu kita bisa dapetin ya pada saat perusahaannya IPO ya, pada saat lagi nanti ada proses di penawaran umum ya, di book building dan juga di penawaran umum. Dan teman-teman sekarang untuk IPO saham IPO itu kita bisa dapat secara digital gitu ya, melalui e-IPO. Kita punya sistem sekarang namanya sistem e-IPO ya. Jadi masuk aja ke website strip IPO gitu ya, IPO e-strip-ipo.co.id ya, e-strip-ipo.co.id, masuk ke situ ya untuk kemudian habis itu nanti daftar dulu tuh. Kalau udah punya rekening saham ya udah lebih mudah ya, daftar dulu di sistem IPO-nya. Kemudian setelah daftar ya, kalau udah punya rekening saham juga udah punya rekening, katakan udah buka rekening di galeri gitu ya, di galeri investasi dengan Pintarco Sekuritas. Nah kemudian habis itu kita bisa langsung cek
perusahaan-perusahaan apa yang mau IPO, lihat tadi di sistem IPO tadi ya, tinggal bisa cek ya perusahaan-perusahaan apa yang mau IPO, kemudian habis itu kita bisa pesan langsung, lakukan pemesanan juga bisa dilakukan melalui sistem IPO tadi, kemudian habis itu ada proses penjatahan tentunya ya, karena bisa jadi yang mau dijualnya katakanlah ada 1 miliar lembar ya, perusahaan mau jual 1 miliar lembar kepada publik, kepada masyarakat, tapi ternyata permintaannya dari masyarakat justru tinggi gitu ya. Kalau perusahaannya bagus ya tentu masyarakat yang mau beli sahamnya juga banyak gitu ya. Bisa jadi mungkin ya yang mau dijual 1 miliar lembar, tapi yang mau dibelinya ada 2 miliar lembar, permintaannya ada 2 miliar lembar. Tentu akhirnya nggak semuanya dapat gitu ya. Nggak semuanya dapat. Mungkin tadi ya saya mau beli 10 lot, akhirnya dapatnya cuma 5 lot gitu karena apa? Tadi ada penjatahan karena nggak yang mau dijualnya hanya 1 miliar, yang mau belinya ada 2 miliar lembar kayak gitu. Jadi itu sebagai salah satu contoh. Jadi ada proses penjatahan yang nanti tinggal kita dapat sahamnya ya. Tapi tentu kita siapkan dulu dananya di RDN tadi ya, sesuai dengan berapa banyak yang mau kita beli gitu ya. Mau beli 1 lot 100 lembar atau mau beli 10 lot ya 1000 lembar gitu ya. Kemudian juga habis itu di harga berapa gitu kan, nanti sesuai dengan harga penawarannya tentunya. Baik Bapak, Begitu. terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Iya. Dari Suharlinyu. Pertanyaan itu, mengapa indeks saham syariah memiliki return yang di bawah indeks saham konvensional? Apakah ini disebabkan perhatian konvensional di indeks tersebut yang membuat return indeks tersebut lebih rendah dibandingkan indeks saham non syariah, Pak? Di beberapa tahun yang lalu saya lihat justru indeks yang syariah yang justru leading gitu ya dibanding katakanlah dengan yang konvensional ya. Tergantung juga pada saat ini ya sektor-sektor mana yang lagi mengalami penguatan gitu ya, yang juga kalau misalkan kondisi sekarang mungkin untuk yang konvensionalnya, mungkin untuk yang terkait dengan lagi kenaikan kemarin ini cukup tinggi juga di bank-bank digital gitu ya, di mana bank digital tadi juga banyak tentunya bank-bank konvensional gitu ya, bukan bank syariah. Mungkin itu juga yang bisa jadi juga menjadi penyebab katakanlah mungkin juga indeks yang konvensionalnya juga mengalami penguatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang Baik Bapak, terima kasih. Kita ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Oke, silakan. Dari Aditya Naufal. Ada pertanyaan itu, Pak Reza minta wejangan dong agar tidak tergoda membeli saham non syariah. Apakah ada tipsnya nih Pak? Jujur suka tergoda sama perbankan konvensional karena keuntungannya luar biasa jika kita masuk. Apabila ada pemberitahuan saham bank swasta terbesar di Indonesia ini mau stock split 1/5 katanya nih Pak. Iya. Gimana caranya supaya istiqomah nih? Kita harus ingat akhirat ya, harus ingat akhirat kalau mau istiqomah. Jadi ingat bahwa nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi untuk apa kita katakanlah memperoleh keuntungan besar di dunia, tapi akhiratnya malah justru rugi gitu ya, malah rugi di akhiratnya. Mendingan kita dapat barokah dunia akhirat gitu ya. Kita tentu nggak hanya mikir dunia yang mungkin juga hanya sementara ya. Itu yang harus kita pikirkan ya. Setiap orang itu pasti akan meninggal, akan mati, dan kemudian juga kita akan yang mempertanggungjawabkan semuanya nanti di akhirat. Jadi ya untuk apa kita kaya raya di dunia tapi akhiratnya malah justru masuk neraka. Mendingan kita di dunianya kaya, di akhiratnya juga masuk surga juga gitu ya. Nah itu yang harus tentunya bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat, hindari yang konvensionalnya tapi investasinya sesuai syariah kalau yang ingin berinvestasi sesuai syariah tentunya. Jadi investasi pun tenang ya Bapak. Tenang insya Allah ya. Ini kita udah hampir 1 jam nih Pak. Iya. Menemani
teman-teman semua nih yang ada di rumah. Alhamdulillah. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih Pak, tapi berhubung waktunya sudah hampir 1 jam nih Pak, jadi semoga bisa kita bahas di lain kesempatan ya Bapak. Iya, ternyata pertanyaannya luar biasa ya, banyak banget ya Iya, pertanyaannya ya. Alhamdulillah. iya banyak sekali Pak. Iya, iya. Sip, sip. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua. Mohon maaf nih kalau saya ada salah atau ada hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak waktunya sudah mau Terima meluangkan kasih. untuk terima kasih ilmunya juga sangat bermanfaat nih bagi kita. Amin, insya Allah ya. Terima kasih. Bapak barangkali mau memberikan closing statement-nya Bapak. Oke, baik teman-teman semua. Jadi jangan ragu lagi ya kalau ingin berinvestasi di pasar modal. Kalau kita ingin investasi yang sesuai syariah, ya jadi nggak perlu ragu gitu ya, bahwa oh ini nggak sesuai syariah, jangan khawatir ya. Pasar modal syariah di Indonesia juga sudah ada dasar hukumnya, ada fatwanya ya, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada fatwanya, ada fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas ya di pasar modal Indonesia gitu kan. Nah, ada fatwanya nomor 80, kemudian juga tahun lalu juga ada fatwa nomor 135 tentang saham ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Ada sudah ada fatwa dari DSN MUI. Jadi untuk investasinya kalau kita ingin investasi sesuai syariah, buka rekeningnya rekening syariah ya. Insya Rekening Allah syariah. barokah dunia akhirat ya. Insya Allah barokah dunia akhirat, teman-teman bisa menjadi investor-investor sukses yang tentunya sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Jadi tetap semangat, yuk buka rekening, praktek langsung ya. Jangan cuma tahu teori, tapi harus praktek ya teman-teman, praktek ya. Insya Allah teman-teman jadi bisa merasakan manfaatnya kalau teman-teman praktek ya. Mudah-mudahan sukses, Baik. insya Allah. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Makasih Teh Wila. Makasih. Iya, terima Sukses. kasih.